if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head. Hai, saat ini film-film comic book sudah masuk ke era multiverse, di mana ada semesta lain selain yang kita tinggali sekarang. Konsep multiverse juga ada di dunia nyata dan beberapa ilmuwan mempercayai bahwa adanya multiverse. Namun memang belum ada pembuktian nyata dan baru dianggap sebagai teori belaka di era sekarang. Berbeda dengan film, karena film adalah sebuah karya fiksi sehingga para pembuat film bisa dengan leluasa menggunakan teori multiverse ini di film mereka. Ada yang mengikuti konsep multiverse dari para peneliti dunia nyata, tapi ada juga yang mengimprovisasi ceritanya menjadi lebih menarik sehingga menjadi sebuah film yang sangat keren. Salah satunya terjadi di dunia Marvel dan juga DC. Keduanya punya konsep multiverse yang berbeda, tapi sebenarnya serupa. DC Universe meyakini kalau multiverse itu berjalan lurus, sedangkan Marvel mempercaya kalau multiverse itu bercabang. Tapi tentu kesimpulannya hampir sama guys. Siapapun pengacau multiverse akan dihadapkan dengan bertumpuknya universe dan juga timeline alternatif yang membuat multiverse kacau bertumpuk layaknya tumpukan spaghetti. Kalau kemarin kita sudah membahas konsep multiverse di film Doctor Strange Multiverse of Madness hingga ke The Flash, kali ini mari kita membahas konsep multiverse yang ditawarkan Sony lewat Sony Spider-Man Universe mereka. Sony dan juga Marvel sudah lebih dulu membawa konsep multiverse lewat Spider-Man No Way Home sehingga bisa mendatangkan dua Spider-Man live action seperti Andrew Garfield dan juga Tobey Maguire. Di akhir film, Peter Parker hampir saja mendatangkan banyak sekali karakter Spider-Verse lainnya. Tapi tentu saja berhasil dicegah berkat mantra dari Doctor Strange yang membuat dunia lupa kalau Peter Parker adalah Spider-Man. Memang gambaran multiverse yang dihadirkan di Spider-Man No Way Home masih terkesan malu-malu dan tidak terlalu jelas. Lingkupnya hanya di Earth utama dari Peter Parker Tom Holland saja. Jadi, memang terkesan hanya menggunakan jalan pintas saja demi fanservice. Tapi kekecewaan akan gambaran multiverse itu ternyata dibayar tuntah di Spider-Man Across the Spider-Verse. Miles Morales didatangi oleh Gwen Stacy yang menggunakan alat bantu yang ternyata bisa membawanya ke berbagai universe. Kemudian Miles Morales ini diam-diam mengikuti Gwen Stacy melewati lorong perjalanan multiverse sehingga sampailah ia ke universe Spider-Man India. Sempat bertarung dan menyelamatkan orang-orang penting Spider-Man India, akhirnya Miles Morales dibawa ke markas Spider Society. Kelompok para Spider-Man multiverse ini ternyata dipimpin oleh Spider-Man 2099 atau Miguel O'Hara. Lewat pertemuan inilah, Miles Morales dijelaskan bagaimana konsep multiverse di dunia Spider-Man. Ternyata, di setiap universe ada Spider-Man-nya. Dan kejadian yang terjadi pada setiap Spider-Man itu, canon atau saling berhubungan yang membuat terwujudnya aliran multiverse yang alami dan seharusnya. Gambaran multiverse yang ada di Sony Spider-Man Universe, ternyata visual multiverse-nya sama seperti yang ada di MCU, terutama di series Loki. Bisa kalian lihat dari aliran universe hingga warnanya pun sama persis. Semua itu cukup wajar karena mau bagaimanapun Spider-Man tetaplah bagian dari Marvel Comics. Kekompakan ini akan berguna untuk proyek masa depan mereka yang bisa saja akan hadir banyak Spider Society di akhir multiverse MCU di masa datang. Ketika Miles Morales dipanggil ke markas Spider Society, ternyata di saat ini semua Spider-Man dipanggil karena sangat penting kejadian yang sudah dilakukan oleh Miles Morales. Tugas dari Spider Society ini mirip seperti TVA, di mana mereka semua Spider-Man yang tergabung di bawah pimpinan Miguel O'Hara harus terus menjaga alur peristiwa canon di setiap Spider-People di berbagai semesta. Semua Spider-Man di multiverse pasti mengalami nasib yang sama walaupun berbeda semesta. Contohnya saja seperti setiap Spider-Man pasti kehilangan orang terdekatnya dan itu sudah menjadi takdir yang tidak boleh dihindari. Jika ada satu saja Spider-Man yang mengubah alur itu, maka akan membuat cabang multiverse bertambah atau bahkan kacau. Dikarenakan alur peristiwa yang harusnya terjadi di satu jalur saja menjadi bercabang atau bahkan hancur karena Nexus Event yang dilakukan oleh oknum Spider-Man itu. Dugaan kuat kita di endingnya nanti sama persis seperti kasus Kang the Conqueror di series Loki. Kuat dugaan kita Miguel O'Hara ini berkat teknologi canggihnya itu, dia ini sudah tahu apa yang akan terjadi di masa datang yang tidak menguntungkan dirinya dan juga Spider-Man lain. Akhirnya, dengan dalih berbuat benar, ia membuat setiap Spider-Man berjalan sesuai arahannya. Dalihnya adalah demi menjaga multiverse, padahal upaya ini bisa saja untuk menjaga universe agar keluarganya tetap hidup. Ketika Miles Morales diam-diam mengikuti perjalanan Gwen Stacy ke universe Spider-Man India, Miles Morales dengan polosnya menyelamatkan Kapten Polisi yang merupakan ayah kekasih dari Spider-Man India.
Nah, ternyata kejadian aslinya, Kapten Polisi ini harusnya meninggal dan membuat Spider-Man India menanggung beban rasa bersalah yang sangat besar dan membentuk kepribadian baru bagi Spider-Man India, yang tadinya ia ceria sehingga membuat ia menjadi lebih serius dan juga dewasa. Namun, ketika Miles Morales berhasil menyelamatkan semuanya tanpa ada korban jiwa, akhirnya membuat universe dari Spider-Man India ini terancam hancur atau bahkan bercabang karena ulah dari Miles Morales. Miles Morales tentu tidak menyadari hal ini karena dia memang tidak tahu apa-apa. Miles Morales adalah satu-satunya Spider-Man yang tidak bergabung di Spider Society. Saat Miles Morales mengubah takdir Spider-Man India, di sanalah Miguel O'Hara memanggil semua Spider-Man dan ingin memperbaiki kesalahan ini, yang mana jika universe Spider-Man India tidak canon karena tidak kehilangan orang yang ia sayangi, maka universe dari Spider-Man India akan hancur dan ini akan berdampak buruk untuk segala multiverse dari Spider-Man Universe. Tentu itu menurut Spider-Man 2099. Bahkan sudah banyak karakter Spider-Verse yang ditangkap oleh Spider Society karena mengancam keberlangsungan Spider-Verse. Salah satunya kita bisa melihat The Prowler versi live action yang ditangkap oleh Spider Society. Tentu banyak sekali teori di kepala kita kenapa Prowler versi ini ditangkap. Namun kita akan buatkan video khusus karena bisa luas dan berhubungan dengan live action dari Miles Morales. Selanjutnya, saat bertemu dengan Spider-Man 2099, barulah Miles Morales ini tahu kalau dia sebenarnya anomali pertama di Spider-Man Universe. Miles Morales menjadi Spider-Man karena kekacauan yang tidak disengaja. Miles Morales seharusnya tidak menjadi Spider-Man karena sudah ada Peter Parker di universe-nya. Semua itu terjadi karena Miles Morales digigit oleh laba-laba radioaktif dari Earth 42 yang terbawa ke Earth 1610 karena mesin collider milik AC Max. Karena Miles Morales Earth 1610 ini jadi Spider-Man, Peter Parker kemudian meninggal di universe utama. Lalu Miles Morales di Earth 42 malah menjadi Prowler dan tidak ada Spider-Man di Earth 42. Nah, menariknya di scene akhir ini, perkataan Miguel O'Hara tentang universe yang tidak canon akan segera hancur itu ternyata belum terbukti sama sekali. Karena apa? Karena Earth 42 yang tidak ada Spider-Man-nya terbukti tidak hancur walaupun tidak ada Spider-Man-nya. Berhubung film Spider-Man Across the Spider-Verse baru part 1, maka jelas aroma kecurangan Spider-Man 2099 sudah tercium di hadapan kita. Semua yang ia katakan tersebut ternyata tidak terbukti dan pada ujungnya ia menipu Spider Society demi kepentingannya sendiri agar mengatur keluarganya tetap hidup entah di universe-nya atau di salah satu universe dan ia harus terus menjaga itu semua. Saat ini, Miles Morales diberikan bocoran peristiwa canon Spider-Man versi dirinya yang mengharuskan ayahnya meninggal. Nah, mengetahui hal itu, Miles Morales bergegas untuk kembali ke universe utama untuk menyelamatkan ayahnya. Usaha dari Miles Morales ini akan dicegah oleh semua Spider-Man yang membuat Miles Morales harus berhadapan dengan Spider Society di part kedua di tahun depan. Kesimpulannya adalah, multiverse canon menurut Miguel O'Hara belum bisa kita percaya 100% karena belajar dari kasus TVA, He Who Remains hingga Kang, pada akhirnya semua itu adalah politik kepentingan dari pemimpin tertinggi saja. Dalam hal ini, dia adalah Spider-Man 2099. So, sejauh ini bagaimana menurut kalian? Oke guys, itulah penjelasan singkat kita terkait dengan multiverse Spider-Man di Across the Spider-Verse. Jika kalian ada tambahan dan juga pengetahuan lain yang menarik untuk membantu melengkapi video ini, jangan lupa tambahkan di kolom komentar di bawah. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.